Dah. Duh, gue gak bisa nih. 3, 2, 1. Selamat siang, Pak Taufik. Hari ini saya, Mira, Kedo, Gwyneth bakal bacain teks biografi. Mulai dari saya. Nah iya, Zahra. Gue bakal bacain biografi Sehun. Sehun lahir di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 12 April 1994. Nama lengkapnya adalah Oh Sehun. Dia merupakan rapper sekaligus lead dancer di EXO, salah satu boyband asuhan SM Entertainment. Sehun adalah member paling muda di EXO atau Maknae. Ia diperkenalkan sebagai anggota EXO pada 10 Januari 2012. Bakat Sehun ditemukan dengan cara yang unik. Dia tengah makan di dokboki di pinggir jalan ketika seorang manajer menghampirinya. Sehun yang saat itu baru berusia 12 tahun, lantas berpikir orang yang mendekatinya adalah orang aneh dan ia melarikan diri. Manajer entertainment tersebut mengejarnya selama 30 menit sebelum akhirnya bisa meyakinkan Sehun dan melakukan casting untuknya. Sehun menjadi bagian dari entertainment sejak tahun 2008 sebagai trainee setelah melewati 4 kali audisi dalam 2 tahun. Sehun lulus di Seoul Arts High School pada awal 2013, ketika SM Entertainment memperkenalkan anggota boybandnya yang baru itu, yaitu EXO. Dalam trailer secara individual, Sehun muncul pada trailer pada tanggal 10 Januari 2012. Prolog single What Is Love yang hanya dinyanyikan oleh Baekhyun dan D.O. yang dirilis pada 30 Januari 2012. Sehun juga jadi model MV-nya Twinkle bersama Kai, Baekhyun, dan Chanyeol, teman satu grupnya. Selesai. Ada pertanyaan? Siapa selanjutnya? Nanya apa ya? Nggak ada. Nggak ada nanya nih. Ayo mau nanya-nanya. Terserah siapa? Gue nggak ada nanya. Gue sih nggak ada pertanyaan. Apa? Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti EXO. Gini kan EXO? Apa? Bukan. Terserah begini. Begini. Ayo siapa? Gue ada mau tanya. Ayo selanjutnya siapa? Gue ya? Ya. Gue mau biografin cowok gue nih, Zah. Kayak Zahra juga itu. Ya. Jadi gue bakal ceritain tentang biografi Shawn Mendes. Ngejelasin ya? Jelasin atau ngepresentasiin. Jadi, orientasinya, Shawn Peterol Mendes, lahir 8 Agustus 1998, adalah seorang penyanyi atau penulis lagu berkebangsaan Kanada. Mendes lahir di Toronto, Ontario, Kanada, dan dibesarkan di Pickering, sebuah kota di pinggiran. Ia adalah anak dari pasangan Karen, seorang agen real estate, dan Manuel Mendes, seorang pengusaha. Ayahnya keturunan Portugis, sementara ibunya keturunan Inggris. Nah, ia memulai karirnya pada tahun 2013. Ketika ia memulai memposting cover lagu di aplikasi berbagai video Vine. Seiring berjalannya waktu, ia menarik perhatian manajer artis Andrew Gertler dan AR Iceland Ziggy Carreton yang memintanya untuk menandatangani kontrak bersama label rekaman. Mendes merilis debut singlenya Life of the Party yang sukses di negara asalnya, bahkan dunia. Mengikuti perilisan Life of the Party, ia merilis secara bersama sebuah EP, apa sih ini? Dan album studio, dan menjadi solo tour tersukses. Ya, keren lah cowok gue. Ia memposting video cover lagu pertamanya di Vine pada 2013 dan mengundang jutaan penonton dan followers hanya dalam beberapa bulan. Dan menjadi terkenal karena video 6 detiknya mengcover lagu dari beberapa lagu terkenal. Manajer artis Andrew Gertler menemukan Mendes secara online pada Januari 2014 dan mengajaknya ke Iceland Records di mana dia membuat kontrak dan merilis single pertamanya. Ia adalah artis termuda yang mempunyai debut lagu di 25 besar di Billboard Hot 100. Berada di posisi 24 di akhir minggu 12 Juli 2014 saat umurnya 15 tahun. Wow. Sebelumnya ia terikat kontrak dengan Iceland Records. Mendes Tour sebagai anggota dari McCon. Gimana sih bacanya? Ya, gimana sih, Zah? Apa? McCon, apa sih?
Mekon Tour bersama artis muda lainnya dan membuat sensasi di media sosial. Jadi seperti Nas Grier, Cameron Dallas, Jack and Jack, dan banyak lagi. Mendes pernah ikut tour nasional bersama Austin Mahon sebagai artis pembuka dan merilis debut AP label pada Juli dengan sebuah debut album yang seharusnya keluar pada 2014. Ia memenangkan Teen Choice Award 2014 sebagai Webstar in Music. Reorientasinya, walaupun dia di umurnya yang masih muda, Shawn Mendes bisa menghasilkan banyak karya dan dia sudah memiliki 2 album. Selain itu, dia juga mengadakan tour hampir di seluruh dunia dan semua tiket habis. Semoga Shawn Mendes bisa menghasilkan karya yang luar biasa lagi ke depannya. Amin. Selesai. Ini siapa gua? Pak Net. Terserah. Kita bener-bener ngasih pertanyaan. Net, lu gak ada suaranya, Net? Gua nggak tahu mau nanya apa. Albumnya Shawn Mendes tahun berapa? Yang pertama Do, sweet ya, Do, sweet ya. Bukan 17 ya? Jelas bukan. Apaan gue gini, gue batu. Kan dia bareng Ini kalau gue keluar, Apa tau gue mengirim keluar nggak apa-apa kan ya? Kalau gue keluar nggak apa-apa kan ya? Ya terus gue pakai apa ke Do? Pindah itu aja kan, pindah suara doang. Nggak usah video, suara. Nggak mau, disuruh video. Kenapa? Ya udah gua nih. Udah kedua dulu. Jadi gua mau bacain biografinya Freddie Mercury. Orientasinya tuh penyanyi legenda Freddie Mercury itu merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman dan vokalis utama dari band rock Queen berkebangsaan Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu dari penyanyi terbaik dalam sejarah musik populer dan dikenal atas kepribadian flamboyan di panggung dan jangkauan vokal 4 oktavnya. Mercury meninggal di tahun 1991 pada usia 45 tahun karena komplikasi dari AIDS. Setelah mengkonfirmasi sehari sebelum kematiannya bahwa dia tertular penyakit itu. Terus rangkaian peristiwanya tuh Freddie Mercury sejak kecil oleh ayahnya sudah dimasukkan ke sekolah yang berakhlak dan disiplin. Yang diharapkan oleh ayahnya, dia menjadi anak yang benar dan selalu mengikuti turuti kata ayahnya. Tetapi Freddie tidak melakukannya, dia melakukan sesuatu sesuka dia saja. Hingga ia mengikuti sebuah band yang hanya tampil di kafe biasa. Freddie ingin bandnya menjadi terkenal. Akhirnya, ia mencoba menulis lagu dan menyewa tempat recording sampai ada manajer ingin kontrak dengan mereka. Alasannya dengan kreativitas mereka. Saat Queen nama band mereka sudah terkenal, lagu yang ia buat menjadi banyak pendengarnya. Tetapi ada salah satu lagu yang tidak dipublish ke dunia pada saat itu, yaitu Bohemian Rhapsody. Tetapi Freddie tetap membawakan lagu tersebut saat konser dan lagu tersebut membuat Queen menjadi semakin memuncak. Pada saat Freddie memiliki penyakit jiwa yaitu biseksual yang membuat band mereka bubar pada saat itu dan Freddie menjadi penyanyi vokalis biasa, tetapi lagunya tidak seterkenal saat bersama Queen. Freddie balik ke Queen lagi karena pujaan hatinya dulu memberitahu bahwa dia tak seharusnya hidup seperti ini terus tinggal bersama sesama jenis dan narkoba. Akhirnya ia meninggalkan semuanya. Freddie terkena penyakit AIDS dan meninggal pada tahun 1991. Orientasinya tuh pertunjukan yang menonjol dari Queen pada saat Live Aid tahun 1985. Saat pertunjukan berlangsung, Freddie sudah terkena AIDS, tetapi ia tetap memaksakan nyanyi dengan suara yang tingginya. Saat pertunjukan selesai, Freddie memberitahu teman-temannya atau rekan bandnya tentang penyakit dideritanya. Tak lama dia meninggal karena penyakit yang dialami. Udah, itu doang. Itu panjang banget ya. Pertanyaannya. Lu Net, cepet Net. Pertanyaannya, ada nggak? Suara lu jadi mute. Tab gue dari tadi nggak nyala, baru nyala nih. Bentar ya. Lagu terakhir Tab gue, lagu terakhir apa? tab gue baru nyala. Queen. Apa ya? Plain Jane ya? Bentar. Bukan ya? Apa? Bohemian Rhapsody bukan ya? Bohemian Rhapsody kayaknya sih ya. Iya, terakhir lagu itu. Yang terkenal ya. Yang the last konsernya? Yang terakhir? Konsernya Live Aid, yang terakhir itu. Oke. Ayo Net, cepet Net. Sabar cuy, ini lagi sambungin wifi. Buset, santai ya lu.
Sumpah panas banget. Duh, bahasa Inggris lagi. Nah, bahasa Inggris Bentar belum? ya. Emang lu belum buat? Udah, tapi yang satu di HP, di Word Art ada. Yaudah lu. Yaudah, gue bacanya, gue keluar ya. Dadah. Lah, gimana sih gue ngomong tapi nggak ada gambar gue. Emang lu bisa? Lu Bisa. kenapa nggak share link lu dulu aja, Net? Apa? Share link lu dulu aja. Lu copy paste Di mana? ke situ lu, apa tuh, iPad atau apa tuh yang lu pakai? Oh iya, iPad. Bentar. Will Smith. Bentar ya, 2 menit aja, 2 menit. Emang harus dikumpulin sekarang ya, Mer? Iya. Lihat gambar gue aja nih. Gue bosan pengen pergi. Hai. Mending Zara aja dah, penghibur kita udah. Kok nggak ada gambarnya? Alamak. Kok ada gambar? Bentar ya, gue foto bentar ya yang di Word Art. Mir, gue aib banget. Gue gimana tuh kurang ajar dah. Ini di pause dulu ya, tunggu si itu. Udah, mulai. Kok lu Mulai apa nih? nggak hilang sih? Perkenalkan, nama saya Gwyneth dari kelas 10 IPS Kalau 1. jangan ditutupin. Duh, malu. Jadi, orientasinya itu, William Christopher Smith lahir di West Philadelphia, Pennsylvania, 25 September 1968. Umur 51 tahun. Will Smith adalah aktor Amerika Serikat dan juga rapper peraih Academy Award dan Grammy Awards. Untuk kategori artis, hip-hop, dan komedian, ia salah satu dari sekian banyak orang yang sukses di 3 media massa hiburan film, televisi, dan industri musik Amerika Serikat. Nah, ini rangkaian peristiwanya. Pada akhir 1980-an, Smith mencapai kemasyhuran sederhana sebagai penyanyi rap di bawah nama The Fresh Prince. Pada tahun 1990, populariti beliau meningkat secara mendadak apabila mendatangi seri televisi populer The Fresh Prince of Bel-Air. Seri ini berlangsung selama 6 seri itu berakhir. Smith beralih dari televisi kepada film dan akhirnya membintangi banyak film-film blockbuster. Beliau salah satunya pelakon untuk mempunyai 8 film berturut-turut kasar lebih daripada $100 juta pada pecah panggung domestik. 11 film berturut-turut kasar lebih dari $150 juta US di peringkat antar bangsa dan 8 film berturut-turut mana beliau membintangi terbuka di nomor 1 dalam carta pungutan pecah panggung domestik. Smith disenaraikan sebagai bintang yang paling berharga di seluruh dunia oleh Forbes. Sehingga 2014, 17 daripada 21 film-film di mana beliau telah diberikan peranan yang utama telah terkumpul pendapatan di seluruh dunia lebih dari $100 juta setiap tahun. 5 mengambil dalam 500 juta setiap satu dalam resit pecah panggung global. Sehingga 2014 film-film beliau telah mengutip 6,6 miliar pada kutipan pecah panggung global. Beliau telah menerima pencalonan pelakon terbaik Oscar untuk Ali dan The Happiness. Reorientasi. Film-film yang dibintangi Will Smith sudah mengumpulkan pendapatan 6,6 miliar US dollar. Setara sekitar 84,5 triliun. Majalah Forbes suatu kali menyebutkannya sebagai bintang yang paling mendatangkan untung bagi studio film. Meski begitu, film yang dibintangi Will Smith juga pernah gagal dan ketika filmnya gagal, begitu putus asa. Di luar Amerika Serikat yang artinya termasuk Indonesia, film tersebut terbilang sukses namun
US After Earth dianggap gagal total dalam catatan Huffington Post. Filmnya hanya meraih US 60 juta saat edar. Udah. 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 Closing. Film yang Ada banyak. gue mau nanya. Gue mau nanya film pertamanya Will Smith apa? Sama film terakhirnya dia, sama film terkenalnya apa? Jadi film apa ya, Dok? Oh, Ya udah yang terakhir itu The Happiness. The Happiness. Oke. Oke. Kayak gitu doang. Closing. Jadi sekian biografi dari kelompok Biografi bahasa Indonesia. Oh, iya bener. Oh, bener. Itu salah. Dadah. Dapat Taufik. Dapat Taufik. Dapat Taufik. Dapat Taufik.